wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya para ulama mengatakan innal imana nisfani, sesungguhnya iman itu terdiri atas dua perkara, nisfun fis sabr wa nisfun fis syukur. Separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya yang lain adalah syukur, yaitu seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang bersabar atas segala ujian, atas segala musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah terkumpul dua sifat ini pada seorang hamba, maka telah sempurnalah keimanannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan dua sifat ini dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syukur. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hal yang membantu kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala nikmat yang ada pada diri-diri kalian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat ketentraman, keamanan, nikmat memiliki keluarga, istri dan anak-anak, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tatkala kalian ingin untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ketika kita duduk berjam-jam, bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung, menyebutkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Mengapa kita tidak mampu melakukannya? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita amatlah banyak. Karena itu kita tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Di antara bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat zahir, yaitu nikmat lahir, dan nikmat batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untukmu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untukmu, baik itu nikmat zahir, demikian pula nikmat batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang seringkali kita lihat, seringkali kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan kita. Kita memiliki rumah, istri dan anak-anak, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, semua ini adalah kenikmatan yang zahir. Selain itu terdapat pula nikmat batin. Bahkan nikmat batin ini terkadang lebih mulia dibandingkan nikmat zahir. Hal ini terkadang tidak dirasakan oleh seorang manusia, padahal ini adalah nikmat yang luar biasa. Di antaranya adalah
nikmat keimanan dan nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang di sekeliling kita, betapa banyak orang bahkan miliaran yang masih menyembah manusia, masih menyembah seorang nabi. Betapa banyak bahkan miliaran yang masih menyembah berhala. Betapa banyak orang-orang yang masih mendatangi dan mempercayai dukun. Betapa banyak orang yang masih menyerahkan sesajen kepada ruh-ruh dan jin. Itulah nikmat iman dan nikmat tauhid. Nikmat yang akan menyelamatkan seseorang di akhirat kelak dari neraka jahanam yang kekal abadi menuju surga yang abadi pula. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu ada pula nikmat-nikmat dari Allah yang senantiasa kita ingat. Di antaranya adalah nikmat kelulusan, nikmat naik gaji, nikmat jabatan, nikmat menikah, nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakit, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Itu adalah nikmat yang senantiasa kita ingat dan tidak pernah kita lupakan. Tetapi ada pula jenis nikmat yang sering kita lupakan. Saking seringnya nikmat tersebut kita rasakan sehingga seakan-akan nikmat tersebut adalah sesuatu yang biasa. Sehingga kemudian kita lupakan. Lihatlah anggota tubuh kita. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita oksigen yang kita hirup. Setiap detik kita bernafas, Allah menyiapkan jantung kita, memompa jantung kita sehingga kita bisa menghirup udara tersebut. Belum lagi nikmat penglihatan, betapa banyak yang bisa kita lihat. Nikmat pendengaran, betapa banyak yang bisa kita dengar. Ini adalah nikmat yang sehari-hari kita rasakan, namun terkadang kita lupa bahwasanya itu adalah semua nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dalam salat malam kita berdoa dalam sujud-sujud kita, lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permohonan tersebut. Sebaliknya di sana ada nikmat-nikmat yang tidak kita minta dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada terlampau sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu yang kalian mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam qiraah yang lain ayat ini dibaca wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian segala sesuatu padahal kalian tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita merenungkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita untuk bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat-nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk mensyukuri semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta untuk menyebutkan saja kita tidak bisa, apalagi menghitungnya dan menyebutkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi kita tetap harus berusaha untuk bersyukur semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala,
melakukan hal-hal dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecil rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.